Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat siang. Nah, betul sekarang. Apa kabar semuanya? Luar biasa, baik-baik saja, biasa saja Romo, banyak jawaban. Tetapi saya mau menyanyikan satu lagu, semoga membuat Anda lebih bersukacita. Lagu ini adalah lagu yang saya dapatkan ketika dulu saya sekolah minggu. Sekolah minggu saya lulus magna cum laude ya. Nggak ada ya sekolah minggu, nggak ada ujian. Lagunya begini pasti Anda semua tahu. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Tidak usah dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan lagunya galau. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Baper saya kalau nyanyi. Oleh karena itu saya jadi Romo ya. Saudari-saudaraku yang terkasih, lagu ini bagus sekali. Bagus sekali. Lagu yang Yesus pokok kita carangnya ya, bagus sekali. Tidak cuma bagus kata-katanya, tetapi benarlah bahwa di dalam lagu itu kita menemukan bahwa Yesus adalah sumber pokok di mana kehidupan itu mengalir. Oleh karena itu, karena kita ranting-rantingnya, kalau kita mau hidup menjadi lebih hidup, kita harus tinggal bersama dengan sang pokok anggur. Saya tadi iseng-iseng di sakristi ya, saya melihat sepatu anak-anak putri sakristi. Sepatunya semua mirip. Semua mirip. Nanti kalau Anda sempat, Anda lihat. Kalau sempat saja, kalau nggak sempat nggak usah disempat-sempatin. Mirip semuanya, mereknya beda-beda, tetapi bentuknya mirip. Saya bandingkan dengan punya saya, wah mirip juga. Ya, besok saya mau jadi putri sakristi. Ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa kalau kita mau menempel pada sang pokok anggur, Yesus sendiri, maka cara hidup, cara merasa, cara berpikir, cara bertindak kita harus semakin mirip kepada sang pokok anggur itu sendiri. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, beberapa waktu lalu ada obrolan ringan di antara kami para Romo. Ada satu Romo yang memperhatikan saya, lalu dia bertanya kepada saya, "Kris, kok kamu sekarang kalau rapat-rapat banyak diam, kenapa? Kayak kelihatan gak semangat, gak inspiratif. Kenapa? Tumben." Saya yang ditanya itu ketawa datar saja. Lalu teman saya bilang begini, "Apa perlu saya belikan kamu buku, judulnya Bila Sumber Mengering, karya Romo Thomas Green, SY." Saya tertawa makin getir. Tetapi judul buku itu berkesan. Saya memang belum pernah membaca bukunya, tetapi judulnya berkesan, Bila Sumber Mengering. Saya jadi ingat bacaan Injil yang kita dengarkan barusan ini. Bukan sumber atau pokok yang mengering, tetapi ranting inilah yang sangat mungkin menjadi kering. Saya akan berbicara 2 paragraf agak serius. Mohon perhatian Anda. Biasanya yang serius itu mudah dilupakan. Tapi saya mau bicara ini 2 paragraf ini kesannya agak biblis, tetapi juga serius. Tetapi ini 2 paragraf yang penting di dalam permenungan kita. Saya baca supaya saya tidak keliru. Yesus itu mengibaratkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Yang dimaksud dengan pokok anggur
Ialah bagian pohon yang dapat hidup terus bila yang di atas atau yang di bawah dipangkas. Bagian pohon itu dapat bersemi walau tampaknya mati. Dalam Yohanes bab 15 yang kita dengarkan hari ini, ditonjolkan pokok anggur yang benar. Artinya, pokok yang subur dan dapat menumbuhkan ranting-ranting yang berbuah baik. Lawan pokok anggur yang benar ialah pokok anggur yang tidak bakal menjadi subur. Yang dari sononya sudah kurang baik. Yesus tidak seperti itu. Ia justru tampil sebagai pokok yang dari asalnya cocok untuk ditanam. Yang benar-benar asli, bukan tiruan atau kelihatannya bakal tumbuh baik, tetapi nyatanya membusuk. Gambaran inilah yang muncul dari Injil Yohanes. Lebih lagi, karena sang pemelihara atau sang pengelolanya adalah Bapa sendiri. Paragraf pertama, masih ada paragraf kedua. Para murid ialah ranting-ranting yang berbuah baik. Ini titik tolaknya. Kalau tidak, tentunya tidak menjadi murid. Boleh juga diterapkan untuk kita, orang-orang yang percaya. Mereka itu adalah ranting yang berbuah. Dan ranting yang begitu tidak hanya bertaut pada pokok yang benar, tetapi juga mendapat perhatian khusus dari Bapanya. Inilah kabar gembira bagi para murid yang mendengarkan kata-kata Yesus tadi. Berarti juga untuk kita. Kita boleh merasa aman karena terus-menerus didampingi oleh sang pengelola atau Bapa sendiri. Kita harus ingat, di dalam bagian awal Injil ini disebut inilah amanat perpisahan Yesus. Beberapa minggu ini kita mendengar wejangan-wejangan terakhir Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Dan di dalam bacaan ini, Yesus hendak mengatakan, sekarang ini tiba waktunya kita akan diurus oleh Bapa sendiri, karena Tuhan akan pergi kepada Bapanya. Ia melihat bahwa murid-murid telah cukup matang. Karena itu ia mau menyerahkan mereka kepada Bapanya sebagai buah dari pelayanannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, dua paragraf pokok yang saya sampaikan tadi menjadi gambaran yang jelas untuk kita sekarang ini. Jika kita ingin menjadi murid Yesus, kita mesti percaya dan melekat kepadanya. Percaya dan melekat kepadanya. Saya ulangi lagi, percaya dan melekat kepadanya. Saya ulangi lagi, saya dapat payung. Melekat, percaya dan melekat kepadanya. Tetapi kemudian saya juga bisa memaknai. Mengapa tadi di awal sahabat saya melihat saya kurang bersemangat? Kita bisa kemudian memaknai pengalaman hidup kita ketika kita tidak bersemangat, malas, lesu, jatuh dalam dosa, menjauh dari Allah. Sebabnya tepat sekali. Karena hidup kita menjauh dari Allah. Kita kemudian menjadi kering dan tanpa makna. Istilah hidup kering dan tanpa makna ada bahasa kerennya. Namanya disolasi. Bukan disolasi. Disolasi itu diselotip, bukan. Ini desolasi. Desolasi itu adalah kekeringan rohani. Salah satu sebab dari kekeringan rohani adalah kita malas, kita kendor di dalam doa, lalu kemudian saat demi saat kita mulai menjauh dari Allah. Dan seringkali dalam situasi seperti ini,
hidup kita menjadi kering dan tidak bermakna. Anda boleh meneliti, apakah Anda pernah mengalami situasi yang sama seperti saya, kekeringan rohani. Anda berdoa dan sepertinya merasa hampa. Anda ke gereja dan sepertinya Tuhan tidak mengubah apa-apa. Anda melakukan perbuatan baik, tetapi sepertinya itu untuk Anda sendiri. Dan ketika tidak diapresiasi, Anda sedih dan gagal. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diingatkan supaya kita menjadi ranting-ranting yang bertumbuh dan berbuah dengan subur. Caranya, satu, percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah pokok yang benar. Uang itu akan habis, harta itu akan lenyap, manusia bahkan bisa berubah, pesta akan berakhir, tetapi kasih Yesus abadi. Maka kita perlu percaya pada Sang Sumber hidup yang abadi. Dan yang kedua, tadi sudah saya katakan, yang kedua adalah menjaga kedekatan kita dengan Tuhan. Yang jarang berdoa, mari kita sekarang rajin berdoa. Yang jarang mengikuti ekaristi, mari kita lebih rajin ekaristi. Yang biasanya hanya misa Natal dan Paskah, lalu ketemu Romo, kok kamu baru kelihatan? Saya agen rahasia gereja, Romo. Kelihatannya kadang-kadang saja. Yang jarang mengaku dosa, mari mengaku dosa. Mari kita mendekat kepadanya, bahkan ketika doa kita tampak sia-sia. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan kalau kita merasakan kesegaran, kesegaran itu bersumber dari Sang Pokok Anggur yang rahmat dan karunia-Nya kita mohon di dalam kehidupan kita. Terakhir, last but not least, saya ingin menyebut figur sederhana yang nyantel pada Sang Pokok Anggur. Ini dikatakan di dalam bacaan pertama. Dia adalah Barnabas. Dia menerima Paulus saat Paulus berada di dalam kesulitan. Bacaan pertama berbunyi begini, kalau Anda lupa saya bacakan. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia. Ketika murid-murid tidak bisa menerima Paulus, yang menerima adalah Barnabas. Saudari-saudaraku yang terkasih, Barnabas tidak takut berbuat baik. Ia menerima mereka yang terluka, menghibur yang berduka cita. Maka mari saudari-saudaraku terkasih, sebagai ranting-ranting yang menempel pada pokok yang benar, kita menjadi anak-anak penghiburan seperti Barnabas. Kita diajak untuk menjadi pembawa kasih, pembawa berkat, pembawa harapan bagi mereka yang merasa ditolak, tidak diterima, berbeban berat. Kita bisa berbuah ketika kita menempel pada Sang Pokok Anggur yang benar. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya mau mengingat Joko Pinurbo, Filipus Joko Pinurbo. Dia meninggal kemarin. Dia adalah seorang sastrawan Katolik dan menulis sebuah puisi yang sangat bagus yang ingin saya bacakan untuk Anda. Judul puisinya, Doa Orang Sibuk
yang berkantor 24 jam sehari di ponselnya. Judulnya panjang, sudah kayak puisi. Doa orang sibuk yang berkantor 24 jam sehari di ponselnya. Puisinya begini. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor-nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa adalah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tidak pernah kamu sapa. Semoga ini tidak terjadi dengan kita. Agar kita menjadi ranting-ranting yang baik, kita perlu menyapa Tuhan setiap hari, meniru cara hidup, cara berpikir, cara merasanya di dalam perjalanan hidup kita. Semoga berbuah di dalam kasih kita kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin.